Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga tetap sehat di rumah ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5. Setelah kemarin pembelajaran 4, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5. Tema 1 masih. Silahkan dibuka halaman 54. Kita sudah berada di pertengahan tema. Ya, silahkan untuk membuka ke halaman 54. Aku tunggu sudah. Jika sudah membukanya, mari kita simak pembelajaran 5, pendalaman materi kegiatan ekonomi negara Kamboja dan Filipina. Masih ingat ya, kita mempelajari Asia Tenggara, peta Asia Tenggara. Nah, ini sampingkan. Ya. Yang agak besar mana? Ini cukup besar. Ya, ini Kambodia, ada Filipina, ini Filipina ya. Ini Kamboja, Filipina, ini Indonesia. Malaysia, Singapura kecil, Thailand. Sambil disimak ya. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Di Kamboja mengalir sungai Mekong. Nih, Mekong. Ini loh sungainya nih. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian utama penduduk Kamboja adalah bidang pertanian. Daerah pertanian banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Hasil utama pertanian Kamboja yaitu padi. Kamboja merupakan salah satu negara pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, merica, tembakau, kapas, gula, dan aren. Hampir sama ya dengan Indonesia ya. Adapun hasil utama perkebunannya adalah karet. Sama. Hasil tambangnya meliputi besi, tembaga, mangan, dan emas. Ya, ini Kamboja. Mirip-mirip seperti kita negaranya. Maksudnya pencahariannya yaitu bertani dan berkebun. Lalu ada Filipina, merupakan negara kepulauan. Dilihat banyak sekali pulaunya, tapi lebih kecil daripada negara Indonesia ya. Jumlahnya sekitar 7.100 pulau. Kalau Indonesia pulaunya itu sekitar 12.000 sekian. Mata pencaharian sebagai sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Sedangkan mata pencaharian lainnya, mata pencaharian itu pekerjanya gitu loh maksudnya. Penduduknya adalah sedangkan mata pencaharian lainnya adalah di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain padi, kelapa, serat apaka, belum tahu ya serat apaka, dilihat ya. Apakan sih? Apakah nih gambarnya? Nih serat. Nanas dan gula. Nanas paham lah ya. Filipina dikenal sebagai negara revolusi hijau sehingga mengalami kemajuan yang pesat di bidang pertanian. Di Los Banos terdapat Balai Penelitian Padi Internasional. Industri di Filipina antara lain industri obat-obatan, industri kertas, dan industri tekstil. Tekstil itu baju-bajuan, celana begitu ya. Tekstil. Bahan lah. Lalu ada hasil tambang Filipina adalah kopalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Nikel itu yang ada di lampu. Kalau kalian melihat lampu yang kuning, misalkan merek Elektra atau Best biasanya, di situ kan ada, kalau kalian goyang-goyang sedikit kan ada apa namanya, seperti benang yang bergerak. Nah, ketika itu dinyalakan kan benang-benang itu yang apa namanya, bukan benang sih, besi lah, logam itu yang menyala kuning kan ter gitu kan. Nah, itu nikel itu. Kalian bisa temukan di lampu-lampu yang kuning. Kalau lampu-lampu yang putih itu sudah LED. Apalagi kalau lampu yang hemat energi beda lagi.
Lanjut kita ke halaman berarti halaman 55. Patung hewan kota Banjarmasin. Nah, ini patung kota Banjarmasin. Ini ya. Oh, yang mana? Yang ini saja, yang ada papak-papaknya. Nah, ini Bekantan. Nah, masih ingat ya pada pembelajaran 2 kalau tidak salah, Bekantan merupakan fauna, ini nama latinnya Nasalis larvatus, merupakan fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Peta Borneo itu. Ada nggak ya? Ini mah zaman dulu. Set, peta Kalimantan aja ya. Borneo itu nama lain Kalimantan. Ini kecil, nah ini besar. Ada nggak Kalimantan Selatan? Nah ini Kalimantan Selatan di sini. Kalimantan Selatan ini Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Ini Malaysia, Brunei Darussalam sini kecil. Merupakan fauna Bekantan, merupakan fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun fauna ada di beberapa daerah di Kalimantan hingga Malaysia dan Brunei, Bekantan adalah monyet yang memiliki perut buncit dan berwarna coklat kemerahan serta hidung yang panjang dan besar. Nih fotonya ya, Bekantan asli. Kecil, ini besar. Ya sambil menunggu dijelaskan ya. Nah ini Bekantan ini ada 3 malah ini. Ya. Bekantan adalah monyet yang memiliki perut buncit dan rambut berwarna coklat kemerahan serta hidung yang panjang dan besar yang hanya terdapat pada spesies jantan. Patung Bekantan setinggi 6,5 meter yang ada di tepi Sungai Martapura, tepatnya di Siring Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin ini dihadirkan secara utuh dengan pose tangan kanan menggaruk kepala dan tangan kiri menggenggam buah rambai, serta bisa mengeluarkan air mancur dari mulutnya ke arah Sungai Martapura. Ini ya, yang tadi lah. Membuat sebuah patung dapat dilakukan dengan teknik konstruksi. Teknik konstruksi yaitu membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Bahan disusun dengan cara direkatkan dengan lem, dilepa atau dilas atau dipatri. Bahan yang digunakan dapat berupa semen, pasir, kawat, besi, plastisin, bubur kertas atau bahan bekas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik konstruksi sebagai berikut. Nah, ini teknik-teknik dalam membuat patung. Kalau kemarin itu kan tekniknya pahat. Ya, bisa dibuka lagi kemarin tekniknya. Karena bahannya bahan lunak keras sedikit seperti kayu. Nah, ini yang keras. Siapkan bahan besi, kawat, semen dan pasir halus. Tidak mungkin kalian memahat besi kan? Siapkan alat gergaji besi, kakak tua, sendok, semen dan ember. Siapkan gambar rancangan patung, potong besi dengan gergaji besi sesuai dengan gambar rancangan patung. Bentuk besi menjadi kerangka sesuai gambar rancangan dan diikat dengan kawat di atas papan. Siapkan adonan semen, pasir dan air secukupnya. Lepaskan adonan pada bagian yang paling bawah menuju ke atas sedikit demi sedikit. Sempurnakan bentuk patung dengan membuat detailnya. Untuk sentuhan akhir, patung dapat diwarnai sesuai keinginan. Nah, itu tata cara dalam membuat patung dengan teknik konstruksi. Nah, setelah itu kalian dapat mengerjakan latihan pembelajaran 5 ya di halaman 56. Lanjut kita ke pembelajaran 6. Ya karena ini mengejar apa? Ya sudah hampir Agustus, seharusnya sudah tema 2. Jadi ini agak telat sedikit. Ya.
Jadi kita agak mengebut. Jadi nanti Agustus awal sudah subtema 3 selesai. Lalu ini ada kelelawar binatang nokturnal. Kelelawar. Nggak tahu kelelawar, waduh kebangetan. Nih loh. Kelelawar ini. Pernah lihat lah ya. Nggak pernah lihat keluar malam yang terbang-terbang itu kelelawar. Nokturnal itu maksudnya hidupnya itu malam hari, aktif di malam hari. Apakah kamu pernah mendengar binatang nokturnal? Binatang nokturnal adalah binatang yang aktif berburu mencari makan pada malam hari dan tidur di siang hari. Nah, jika kalian susah tidur di malam hari malah bermain game dan makan, tapi siangnya tidur, nah kalian termasuk nokturnal itu ya. Jangan sampai seperti itu. Harusnya malam-malam untuk tidur, siang hari untuk belajar. Binatang ini pada umumnya memiliki indera pendengaran, penciuman, dan penglihatan yang telah disesuaikan secara khusus untuk beradaptasi pada lingkungan malam hari. Beberapa binatang seperti kucing, musang, landak, kelelawar, burung hantu, dan tarsius. Tarsius tahu? Tarsius itu hewan kecil, mamalia kecil. Termasuk mamalia paling kecil. Mamalia hewan yang menyusui. Nah ini tarsius namanya. Kecil sekali. Ini kalau digenggam itu seukuran orang dewasa. Tarsius on hand. Compare to. Nah ini kecil sekali kan. Nah ini ada gambarnya. Tuh lihat, ini tarsius seperti bajing. Ya. Sampai mana tadi? Dan tarsius memiliki ukuran mata besar yang dapat beradaptasi dengan tingkat pencahayaan yang rendah di malam hari. Kalau kalian di malam hari kan melihat sekitar gelap, apalagi kalau tidak ada penerangan. Tapi bagi hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi tetap terlihat cukup jelas. Kok ini yang ganti? Ini. Nah, kelelawar banyak dijumpai di gua yang gelap, ya. Kalau kalian pernah ke gua Jati Jajar atau gua-gua terdekat, nah cari kelelawarnya. Di sini juga banyak kelelawar di desa-desa ya. Kelelawar termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu cirinya. Ciri mamalia berarti menyusui dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa melahirkan? Vipar. Kalau bertelur ovipar. Kalau bertelur dan melahirkan berarti ovovivipar. Contoh ovovivipar berarti apa? Hiu. Ada platypus, ada apa lagi? Dibuka lagi kemarin. Kelelawar juga satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang. Ingat, berarti hewan mamalia yang dapat terbang satu-satunya itu hanya kelelawar. Hewan ini sangat unik karena ia memiliki kemampuan dengan terbang dan mencari makan pada malam hari. Karena aktivitas pada malam hari itulah yang membuat kelelawar termasuk dalam salah satu hewan nokturnal. Kelelawar dapat terbang di malam yang gelap tanpa menabrak benda yang ada di depannya. Nah ini saat terbang, kelelawar mengandalkan telinga sebagai indera pendengaran. Kelelawar akan mengeluarkan suara dari mulutnya. Tapi kalian tidak mendengar suara itu. Hanya kelelawar yang dapat mendengarnya. Getaran suara dengan frekuensi yang tinggi tersebut mengenai benda di depannya. Jadi kalau dalam suara itu ada beberapa frekuensi. Jadi misalkan ada frekuensi tengah, frekuensi tinggi, dan frekuensi rendah. Nah manusia itu di frekuensi yang sedang atau tengah. Ketika ada suara dengan frekuensi yang tinggi, itu kalian tidak dapat mendengarnya. Begitu pula dengan frekuensi yang rendah. Nah, kelelawar ini frekuensinya tinggi. Jadi gendang kalian itu tidak dapat gendang telinga ya, yang menangkap suara itu tidak menangkap frekuensi tinggi tersebut.
mengenai benda di depannya, kemudian dipantulkan kembali. Pantulan bunyi tersebut selanjutnya akan diterima kelelawar. Oleh karena itu, kelelawar dapat menentukan jenis arah serta jarak benda di depannya. Kelelawar juga menggunakan penciumannya yang peka untuk memperoleh makanan. Makanan kelelawar adalah buah dan serangga kecil. Itu makanya kelelawar jarang sekali menabrak walaupun malam hari. Begitu ya. Kelelawar. Lalu ini pendalaman materi penerapan sila kelima. Setelah kemarin 1, 2, 3, 4, sekarang sila ke-5 Pancasila. Ini ya. Nih. Yang pertama ada ketuhanan yang maha esa, lambangnya bintang. Lalu yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Lalu yang ketiga persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin dengan lambang kepala banteng. Ingat bukan banteng tapi kepala banteng adalah kerakyat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu ada sila kelima, lambangnya padi dan kapas dengan bunyi Pancasilanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ingat apa? Hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang harus kita terima dan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Sederhananya itu. Menghargai hak seorang lain, gotong royong dan kerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang adil dan merata. Contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Misalkan kalian diminta untuk membagi daging kurban, ya adil 1 kilo semuanya gitu ya. Jangan ada yang ini 1 kilo, ini 10 kilo, ini 2 kilo. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau kalian mendapatkan hak, kewajiban juga harus dilaksanakan. Jangan inginnya hanya menerima hak terus, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Contoh, di rumah kalian berhak menerima sandang dan makan. Inginnya makanan yang enak terus, terus pakaian yang bagus, tapi kewajiban kalian sebagai anak tidak dilaksanakan. Contohnya menghormati orang tua, terus belajar tidak dilaksanakan, tetapi hanya enaknya saja. Itu tidak boleh. Menghormati hak orang lain, senang membantu orang lain, menghargai hasil karya orang lain, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika ada ketua atau musyawarah menentukan, terus kalian tidak setuju dengan keputusan tersebut, harus kalian tetap jalankan, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Menjaga dan merawat hewan termasuk penerapan sila kelima Pancasila. Dengan menjaga dan merawat hewan dengan baik, kita sudah menerapkan keadilan terhadap hewan. Kita tidak boleh menganiaya atau memburu hewan untuk kepentingan pribadi. Hewan-hewan yang ada di Indonesia, terutama hewan yang langka, wajib dijaga kelestariannya dengan cara melindunginya. Hewan langka itu hewan yang hampir punah. Misalkan dalam satu Indonesia itu tinggal 10 hewan atau 2 hewan saja, itu hewan yang langka, ya dilarang. Contoh hewan langka ya badak bercula 1, ada gajah Sumatera, harimau Jawa itu sudah punah atau masih langka ya, pokoknya itu ya. Nah, kalian setelahnya dapat mengerjakan latihan pembelajaran 6. Untuk uji kompetensi tidak usah dikerjakan dulu karena kalian terlalu banyak, boleh dikerjakan di lain kesempatan. Jadi untuk hari ini mengerjakan latihan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah dahulu karena masih PPKM. Sekarang beda nama. Apa sih yang level 4 itu? Ya, jaga kesehatan, minum banyak vitamin, makan makanan yang sehat, tetap jaga jarak, gunakan masker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.